Shalom. Sebelum kita mendengarkan pekabaran Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat Tuhan. Saat ini kami membutuhkan akan kuasa Tuhan untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh diperbaharui di dalam firman Tuhan. Bantulah hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pekabaran firman Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat saat ini adalah siapakah saya? Pertanyaan ini muncul di dalam benak kita. Siapakah saya? Di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 43. Elisabet mengatakan kepada Maria, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Ini peristiwa di mana Maria berkunjung ke rumah Zakaria dan di sana ada Elisabet. Dan ketika bertemu, Maria memberikan salam kepada Elisabet, terasa tergoncang akan rahim dari Elisabet. Anak di dalam rahim itu tergoncang oleh karena kehadiran Maria di sana. Dan saat itu Maria berkata bahwa terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kandungan, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pertanyaan bagi Elisabet kepada Maria, bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku. Mungkin kita masih belum menemukan jati diri kita masing-masing. Dengan terus melontarkan akan pertanyaan ini terus menerus di dalam hati kita, siapakah saya? Saat ini di dalam firman Tuhan menunjukkan kepada kita siapakah saya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35 dan ayat 69 sampai 75. Ayat tema kita terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 75. Firman Tuhan berkata, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di dalam Matius pasal 26 menceritakan tentang pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus di dalam ayatnya yang ketiga sampai yang keempat di dalam pasal yang sama, pasal 26. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Di dalam peristiwa ini, Yesus direncanakan oleh para imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi bersama dengan Kayafas untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dan ini juga peristiwa ini merupakan minggu-minggu terakhir Yesus sebelum ia diserahkan ke tangan manusia dan mati di kayu salib. Di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35 menceritakan tentang Petrus akan menyangkal Yesus. Di dalam konteks pembahasan kita saat ini, di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35 adalah peristiwa di mana Yesus dengan murid-muridnya setelah mengadakan perjamuan malam dan peristiwa Petrus menyangkal Yesus dan setelah itu Yesus berada di Taman Getsemani. Ini peristiwa di mana ketika minggu-minggu terakhir Yesus sebelum dia disalibkan. Ada peristiwa perjamuan dan selesai perjamuan ada peristiwa Petrus menyangkal Yesus dan seterusnya adalah peristiwa Yesus di Taman Getsemani berdoa di sana. Dan kita fokus di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35 tentang Petrus akan menyangkal Yesus. Cerita ini juga Bapak Ibu boleh temukan di dalam Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31, Lukas 22 ayat 31 sampai 34, dan Yohanes pasal 13
13 ayat 36 sampai 38. Dimulaikan dengan ayatnya yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Diinformasikan kepada kita bahwa setelah perjamuan itu, mereka bernyanyi nyanyian pujian dan mereka pergi ke Bukit Zaitun. Seperti biasanya, setelah perjamuan malam itu, ada nyanyian yang dinyanyikan. Yaitu terdapat dalam Mazmur pasal 115 dan Mazmur pasal 118. Ini yang selalu dinyanyikan ketika selesai mengadakan perjamuan. Dan peristiwa ini terjadi di Bukit Zaitun, di mana Petrus akan menyangkal Yesus. Di dalam cerita ini, di dalam kisah ini, ada 3 karakter yang berperan di sana. Yang pertama Yesus, Petrus, dan murid-murid Yesus. Sebelum kita masuk di dalam cerita, salah satu aktor pemeran utama di dalam peristiwa ini adalah Petrus. Karena dia akan menyangkal Yesus. Petrus ini adalah murid pertama dari 12 murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus. Simon Petrus. Dan dia juga memiliki karakteristik atau kepribadian sangat bersemangat. Dia cepat untuk mengaku untuk segala sesuatu hal yang ditanyakan kepada dia. Dia cepat untuk menyampaikan segala sesuatu, berkomentar. Dia cepat untuk mengingkari dan cepat untuk menyadari akan kesalahannya dan bertobat. Ketika Yesus berbicara tentang kematiannya dan keadaan dari murid-muridnya yang akan tercerai-berai setelah kematiannya. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ketika Yesus berbicara tentang kematiannya dan keadaan dari murid-muridnya akan tercerai-berai setelah kematiannya. Petrus menjawab di ayat yang ke-33, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau sekali-kali aku tidak. Wah, ini luar biasa. Kata-kata Petrus ini menyatakan karakter dari dirinya yang selalu cepat untuk berkomentar dan cepat untuk mengaku segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya. Tetapi yang berbeda dari Yesus di ayat yang ke-34. Yesus tahu kepribadian dari Petrus sehingga ia berkata di ayat yang ke-34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus mengetahui semua tentang Petrus muridnya itu. Yesus tidak menegur dia secara langsung, tetapi memberikan pengertian dan peringatan apa yang akan disampaikan Tuhan kepadanya. Petrus masih tetap pada jawabannya yang cepat dan tegas. Dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak. Sehingga ia kembali mempertegas jawabannya dengan mengatakan di dalam ayat yang 35. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dengan perkataan ini, Petrus membuat semua murid-murid yang lain juga berkata demikian. Hal ini menunjukkan satu kepemimpinan yang luar biasa dari Petrus yang mempengaruhi semua murid-murid atau teman-teman lainnya. Sehingga mengikuti dia dan berkata bahwa kami juga ikut sama seperti Petrus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan pengaruh yang positif atau negatif kepada orang lain di sekitar kita? Apakah kita menjadi teladan yang baik atau menjadi teladan yang buruk bagi orang lain? Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk kita menjadi teladan yang positif bagi orang lain. Sehingga siapakah saya ini? Peristiwa yang terjadi
ketika Petrus setelah mengungkapkan akan ketegasannya bahwa saya sekali-kali tidak akan menyangkal engkau, dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk tidak menyangkal akan Yesus. Kita masuk di dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Ini kisahnya. Nah, Bapak Ibu saudara boleh temukan di dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Yohanes 18 ayat 15 sampai 18 dan 25 sampai 27. Ini peristiwa di mana Yesus telah ditangkap sesuai dengan rencana mereka, dan sekarang Yesus diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Sementara itu Petrus di luar halaman di ayat yang ke-58 mengatakan bahwa setelah mereka menangkap Yesus dan membawa menghadap Kayafas, imam besar, dan di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar dan duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara dari Yesus. Dan setelah selesai, Petrus duduk di luar halaman. Itu dalam Matius pasal 26 ayat 62 sampai 68. Ketika Petrus di luar, apa yang terjadi? Ketika Petrus di luar, ada 3 orang yang datang kepadanya. Seorang hamba perempuan, seorang hamba yang lain, dan orang-orang yang ada di situ. Mereka berkata bahwa engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Dan kemudian orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan kemudian pertanyaan ketiga, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Ini pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh ketiga orang ini kepada Petrus. Dan apa jawaban Petrus kepada mereka? Yang pertama, pertanyaan yang pertama, dia jawab, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jawaban yang kedua dari pertanyaan yang kedua adalah, aku tidak kenal orang itu. Yang ketiga, dia menegaskan dengan dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dari 3 pertanyaan yang diterima oleh Petrus, semua dibantah dengan memberikan pengakuan dan ia menyangkal akan Yesus. Di sini, Petrus lupa beberapa jam yang lalu dia berkata kepada Yesus bahwa sekali-kali aku tidak tergoncang akan iman dan aku tidak akan menyangkal engkau dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk tidak menyangkal engkau. Di ayat yang 33 dan di ayat yang 35. Terkadang tanpa kita sadari kita telah melakukan hal yang sama seperti Petrus. Petrus merupakan orang yang pertama mungkin dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya, sehingga dia dengan cepat, dengan tegas untuk mengatakan bahwa saya tidak akan menyangkal engkau. Meskipun mereka tergoncang akan iman, saya tidak. Terkadang kita melihat kehidupan kita sekarang dengan status sosial, pendidikan, pekerjaan, atau dengan yang lain, sehingga kita lupa siapakah diri saya. Sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan demikian ditanyakan kepada kita semua, kita selalu menjawab sesuai dengan apa yang saya miliki. Tetapi siapakah diri saya ini? Alasan yang pertama dia berikan, dia berharap supaya ketika dia berkata tidak mengenal akan orang ini, supaya dia diterima atau tidak diketahui oleh orang-orang saat itu. Alasan yang kedua, dia menegaskan kembali dengan menyampaikan untuk maksud yang pertama, jawaban yang pertama, untuk ketegasan bahwa saya tidak mengenal engkau. Dan yang alasan yang ketiga juga menyatakan hal yang sama. Apa yang terjadi? Ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang terjadi? Di ayatnya yang ke-74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Di sini diceritakan kepada kita bahwa ketika Petrus telah 3 kali menyangkal Yesus, lalu ayam berkokok. Sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada Petrus di ayat yang 34. Matius pasal 26. Bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan di ayat yang ke-75,
berkata bahwa maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika Petrus mendengar ayam berkokok, dia menyadari bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 353, paragraf yang ketiga. Memandang wajah pucat dari yang sedang menderita, bibir yang gemetar, pandangan belas kasihan dan pengampunan, sungguh menusuk hatinya, bagaikan sebuah anak panah. Angan-angan hati digugah. Ingat giat. Petrus teringat akan janjinya beberapa jam sebelumnya bahwa ia akan pergi dengan Tuhan ke penjara dan sampai mati sekalipun. Ia teringat akan kesedihannya ketika juru selamat mengatakan kepadanya di ruang atas bahwa ia akan menyangkal Tuhannya 3 kali pada malam itu juga. Petrus baru sadar atau Petrus baru saja menyatakan hal itu tidak mengenal Yesus. Tetapi kini ia menyadari dengan kesedihan yang pahit perihal bagaimana Tuhannya tahu betul akan dia dan betapa tepatnya ia telah membaca hatinya yang ia sendiri pun tidak mengetahui kepalsuannya. Apa pelajaran yang penting di dalam kisah ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan ayam berkokok? Kita harus menyadari siapakah diri kita masing-masing. Kita harus menyadari bahwa saya adalah orang yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kita menyadari bahwa kita semua adalah orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menyanggupkan kita. Kita percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyanggupkan saya. Dan saya berkata bahwa saya ini adalah manusia yang lemah. Siapakah saya ini? Maka Tuhan akan memperkuat kita, mempergunakan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mengetahui siapakah saya dan saudara. Itu di dalam Yeremia pasal 12, Yeremia pasal 29, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui siapakah saya dan saudara, sehingga Dia mengetahui segala rencana-rencana kita. Itulah sebabnya Dia memberikan kepada kita berkat bahwa mengutamakan Tuhan di dalam setiap kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita telah melakukan kesalahan sama seperti Petrus, mengambil keputusan untuk bertobat, dan kita juga hal demikian. Ketika kita melakukan kesalahan, Allah memanggil kita untuk kita bertobat. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapakah saya ini? Saya ini adalah orang yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Saya berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan saya untuk melakukan aktivitas dan jawaban-jawaban doa di dalam setiap doa-doa permohonan kita. Dan ketika kita melakukan kesalahan dan pergumulan dan dosa yang kita lakukan, Allah memanggil kita untuk bertobat dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan dan dosa yang kita lakukan. Kiranya pekabaran saat ini memberikan satu motivasi kepada kita bahwa kita percaya bahwa kita menemukan bahwa siapakah saya ini? Saya orang rumah yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan saat ini, di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang lemah, dengan penuh keterbatasan.
dia melakukan akan kesalahan, tapi dia bertobat kepada Tuhan. Demikianlah juga kita semua orang-orang berdosa, menyadari siapakah saya ini. Saya ini adalah orang yang lemah. Saya mau ngaku kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan untuk memampukan kami semua, untuk berada di dalam kasih sayang Tuhan, untuk setia di dalam Tuhan, di dalam setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi. Kami akan mempercaya jaminan berkat Tuhan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua, untuk kami boleh menang di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk janji berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.